Perbedaan antara above, over, dan on, behind, back, dan rear, in, inside, dan within, under, below, underneath, dan beneath, beside, dan next to, near, close to, dan by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all Indonesian English student, back with me again in my learning YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas perbedaan dan penggunaan preposisi at, in, dan on beserta kata depan lainnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas preposition of time, kata depan yang menunjukkan waktu. Nah, kali ini kita akan membahas preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat. Kita langsung saja ke monitor. Sama halnya seperti preposition of time ya. Preposition di sini juga sama, berarti adalah kata depan. Dan fungsinya adalah untuk menunjukkan secara spesifik tempat ya. Tempat terbagi dua. Lokasi. Yang kedua adalah posisi ya, atau position. Jadi ada dua jenis preposition of place. Kita langsung bahas yang pertama, yaitu location preposition of place. Kata depan untuk menunjukkan lokasi. Kata depan lokasi adalah berhubungan langsung secara spesifik dengan jenis lokasi. Tabel di bawah ini menunjukkan penggunaan at, in, dan on sesuai dengan kategorinya. Untuk at, in, dan on berarti adalah di ya, sama saja. Jika di dalam bahasa Indonesia, kata depan at digunakan untuk menunjukkan lokasi yang spesifik, alamat-alamat, perusahaan-perusahaan, pertokoan, kegiatan-kegiatan di dalam sebuah lokasi ya, seperti pesta-pesta, kemudian nomor bangku, loket-loket, dan sebagainya. Sementara in digunakan untuk menunjukkan lokasi yang tertutup ya, enclosed, kemudian gedung-gedung, organisasi-organisasi atau lembaga, kemudian wilayah, air, padang, pegunungan, hutan, perkotaan, negara sekalipun ya, dan sebagainya. Kemudian on digunakan untuk menunjukkan lokasi berupa permukaan, jalanan ya, sudut-sudut, pinggir pantai, atau misalkan kepulauan, planet, di atas planet ya, transportasi umum, di atas sepeda, di atas perahu yang besar, tangga, kemudian balkon, dan semacamnya lah ya. Terakhir ada tambahan aboard ya. Aboard ini digunakan untuk menunjukkan secara spesifik kita masuk ke dalam kendaraan yang ukurannya besar. Nanti ada penjelasannya di bawah ya. Itu untuk penggunaan at, in, dan on sesuai dengan kategorinya masing-masing. Tadi bisa kita lihat ada yang lokasinya lebih spesifik ya. Untuk at ini kita buat kata kunci. Kemudian in lebih kepada sebuah lokasi yang tertutup atau enclosed. Kemudian on ditunjukkan untuk menyatakan lokasi yang berupa permukaan. Nah, sudah mulai kelihatan bedanya at, in, dan on. Ini secara garis besar seperti itu ya. Nah, untuk membantu kita lebih mengerti penggunaan at, in, dan on di dalam kehidupan sehari-hari, disajikan tabel di bawah ini ya untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang memang biasa kita temui atau biasa kita tempati di kehidupan sehari-hari. At ya, di lah. Di tempat kerja misalkan, di rumah, di bank, di pantai, di jalanan, dan sebagainya ya. Bisa kalian baca sendiri lah. Kemudian in ini menunjukkan berarti di dalam. Karena tadi in itu menunjukkan lokasi yang tertutup. Di dalam kelas, di dalam kampus, di dalam rumah sakit, di dalam mobil ya, di dalam galaksi tata surya, kemudian di dalam sebuah perkumpulan tentara misalkan, di dalam pegunungan, tertutup hutan segala macam, di dalam kerumunan ya atau crowd, atau kita ingin menyatakan di dalam sebuah negara, kita bisa menggunakan preposisi in. Contohnya in Indonesia ya, di negara Indonesia, atau di Inggris. Terakhir on ini berarti di atas ya. Karena tadi permukaan, jadi berada di atas permukaan tersebut. Misalkan di atas lantai, di permukaan lantai, di atas tanah, di atas jalanan umum ya atau jalanan bebas, di atas kapal Titanic ya yang besar ukurannya, kemudian di atas permukaan planet Mars, di atas balkon ya, di atas permukaan Pulau Tidung, atau sedang mengendarai sebuah sepeda motor ya, menggunakan on my motorcycle. Saya sedang berada di atas atau sedang di atas motor saya ya. Itu untuk penggunaan lebih spesifik atau lebih real, at, in, dan on menunjukkan lokasi ya. Selanjutnya ada beberapa kasus yang memang kita harus lebih hati-hati dalam penggunaan preposisi at, in, maupun on. Contohnya misalkan antara at school dan juga in school. Keduanya betul, cuman kondisi dan situasinya
beda ya. Kita bahas satu persatu. Preposisi at digunakan untuk menyatakan lokasi yang spesifik, jelas ya, physically, kelihatan bentuknya atau kelihatan tempatnya. Sementara in untuk menyatakan selain tempat tertutup juga menyatakan sebuah lembaga atau institusi maupun organisasi. Jadi penggunaan kata depan at dan in menunjukkan sekolah. Perbedaannya bisa kita lihat di contoh kalimat di bawah ini ya. Yang pertama, menggunakan preposisi at. Tom tidak di rumah, dia sedang di sekolah. Dalam artian dia fisiknya, dirinya sedang berada di sekolah. At the location, lokasinya terlihat berupa bangunan fisik. Sementara untuk kalimat yang kedua, Fred tidak bekerja karena dia belum lulus dari sekolah atau masih bersekolah. In di sini menyatakan bahwa dia itu masih terdaftar di sekolah ya, atau masih bersekolah. Tidak harus menunjukkan spesifik lokasinya. Jadi penggunaan at dan in untuk menunjukkan sekolah tergantung kondisinya. Yang pertama, jika kondisinya adalah berupa fisik ya, orangnya di tempat, tempatnya kelihatan, menggunakan at. Sementara untuk menyatakan masih bersekolah, maka menggunakan in ya. Sekolah adalah sebuah lembaga. Selanjutnya, perbedaan antara on a street dengan in the street ya, di jalanan. Apakah di atas jalanan atau di tengah-tengah jalanan atau sedang apa ya. On secara umum digunakan untuk menyatakan lokasi jalannya atau nama jalanannya ya. Misalkan di sini Jalan Tipar. Jadi, oh, saya sedang di Jalan Tipar ya, ada namanya. Sementara in menunjukkan dia berada di atasnya. Tidak disebutkan nama jalannya, bebas, tapi dia sedang berada di tengah-tengah jalanan, nggak tahu lagi ngapain ya. Contoh kalimat, my house was on Penggilingan Street. Rumah saya berada di Jalan Penggilingan. Spesifik, ada nama jalannya ya. Sementara yang kedua, mobil hampir saja menabrak dia karena dia berada di tengah-tengah jalanan ya. Posisi orangnya atau personnya sedang di tengah-tengah jalanan. Itu perbedaan menggunakan on dan in untuk menyatakan di jalan. Selanjutnya, at the beach atau on the beach ya. Kembali, perbedaan penggunaan preposition memiliki arti yang berbeda juga. Kata depan at merujuk kepada lokasinya ya, lokasi pantainya atau nama pantainya, Pantai Anyer misalkan. Sementara preposisi on digunakan untuk menyatakan secara spesifik bentuk dari pantainya ya. Contohnya adalah seperti ini, Sarah tidak di sekolah, dia sedang di pantai. Bayangan yang mendengar atau yang membicarakan adalah di pantai, tidak spesifik pantainya di mana dan seperti apa ya. Sementara menggunakan preposisi on, Lisa melihat hiu saat dia sedang berada di atas pantai atau di atas pasirnya ya, di pinggir pantai. Perbedaan menggunakan at dan on untuk menyatakan sedang di pantai. Lanjut sekarang, in water atau on water ya, di air atau di dalam air. Saat kita menggunakan in water berarti sedang berenang atau sedang menyelam. Sementara ketika menyatakan on water itu berarti kita sedang berenang, namun berenang di bagian permukaan airnya. Atau menyatakan kita sedang berada di dalam perahu kecil yang mengambang di atas laut, misalkan air, danau atau sungai. Seperti itu ya. Jadi penggunaan in lebih kepada di dalam airnya, tenggelam. Sementara on water lebih kepada permukaan airnya. Contoh kalimatnya, we were in the sea all day. Ngapain? Swimming ya, berenang. Karena di dalam berenang itu identiknya adalah kita menyelam lah. Selanjutnya, we were on the sea all day. Berarti di sini sedang di atas perahu selama seharian ini ya, di atas permukaan air. Terakhir, I have a beautiful house on the sea. Jadi punya rumah di tengah laut ya, bukan berarti tenggelam. Kemudian, in a boat, on a boat, atau aboard a boat. Beda nih ya. Ketika kita menyatakan perahu, ini masih rumit nih. Perahunya seperti apa? Ukurannya atau jenisnya ya. Ketika kita membicarakan perahu yang kecil, maka kita merasa sedang di atas atau di dalam mobil ya. Maka kita gunakan in. Namun ketika kita berada di atas perahu yang besar atau kapal pesiar, maka kita seperti merasa sedang di alat transportasi umum lain ya, yang artinya memuat banyak penumpang seperti di kereta atau di pesawat. Maka untuk menyatakan itu kita lebih baik menggunakan kata depan on daripada in. Sementara ketika kita berada di atas kapal yang besar atau perahu yang besar, maka kita lebih baik menggunakan on
ya. Sementara aboard ini biasanya digunakan sebagai bahasa yang resmi untuk menunjukkan para penumpang yang berada di dalam alat transportasi yang berukuran besar atau mampu menampung banyak penumpang seperti kereta, pesawat terbang, atau kapal pesiar tadi ya. Dan lebih menekankan kepada momen saat pertama kita menginjakkan kaki atau masuk ke dalam alat transportasi tersebut. Biasanya kalau naik pesawat atau naik kapal besar suka ada yang menyambut dengan kalimat welcome aboard ya, seperti ini. Selamat datang para penumpang atau selamat datang di kapal ini, selamat datang di pesawat ini ya. Jadi untuk in about ini menunjukkan kita sedang berada di atas kapal yang ukurannya kecil. Sementara on kita sedang berada di dalam atau di atas kapal yang ukurannya lebih besar. Sementara aboard lebih menunjukkan kepada para penumpang atau momen ketika kita baru masuk naik ke dalam alat transportasi yang besar, atau bahasa formal ketika ingin menyambut para penumpang ya. Contoh kalimatnya, Jane sedang berada di sebuah perahu saat dia melihat ikan paus. Keterangannya adalah perahu kecil ya, small boat. Kalimat kedua, Natalie sedang di atas kapal pesiar saat dia melihat ikan paus. Keterangannya adalah big boat ya, kapal pesiar pasti ukurannya besar. Terakhir, penggunaan kata aboard. When everyone has aboard the ship, we departed. Saat semua orang masuk atau sampai di atas kapal atau di dalam kapal, kita terpisah. Ini untuk penggunaan lebih formal ya daripada yang on ini. Momennya sebetulnya lebih kepada awal kita masuk ke dalam kapal. Nah, itu adalah preposisi yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan lokasi ya. Yang penting tadi pertama adalah perbedaan penggunaan at, in, dan on. At digunakan untuk menyatakan tempat yang spesifik. Kita review sedikit ya. Kemudian in untuk menunjukkan lokasi yang sifatnya agak tertutup ya atau tertutup. Dan on untuk menunjukkan sebuah lokasi di atas permukaan. Dan juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya, at, in, dan on. At berarti berada di ya, sementara in di dalam, on di atas. Contoh-contoh lokasinya. Kemudian perbedaan penggunaan preposisi untuk school, at atau in, on a street atau in the street, at the beach atau on the beach ya, in water atau on water, in about, on about, aboard, about. Nah, itu perbedaannya. Ingat, beda preposisi, beda juga artinya ya. Jenis kedua dari tempat adalah posisi. Sekarang kata depan yang menunjukkan posisi. Nah, di bawah ini adalah kata-kata depan yang mengindikasikan posisi. Untuk gampang memahaminya sudah disediakan gambar ya. Ada bola merah yang menunjukkan posisinya di mana dan juga hubungannya dengan kotak yang berwarna biru. Langsung saja. Yang pertama ada preposisi above ya atau di atas. Posisi bola berada di atas kotak yang berwarna biru. Kemudian across berarti adalah di seberang atau menyeberangi ya. Selanjutnya adalah against ya, yang berarti adalah bersandar. Kita lihat bola merahnya bersandar ke kotak berwarna biru. Selanjutnya among ya. Ini berarti adalah dikelilingi. Dikelilingi. Oke. Sekarang bola merahnya yang mengelilingi maka disebut sebagai around atau di sekitar. Lanjut, banyak nih ya. Ada lagi behind atau di belakang. Bukan membelakangi tapi di belakang, karena menjadi objek perhatiannya adalah bolanya ya. Bolanya berada di belakang kotak. Kalau kotak yang jadi fokus adalah kotak membelakangi bola. Lanjut dulu. Sekarang below atau di bawah. Begitupun dengan beneath ya, dia di bawah juga. Bedanya gimana dong? Nanti ada dijelaskan di bawah ya. Kemudian beside yang berarti adalah di samping. Between di antara. Bola berada di antara dua kotak. Selanjutnya adalah by yang berarti adalah dekat. In di dalam. In front of di depan. Inside di dalam. Bedanya inside dengan in apa?
nanti dijelaskan di bawah ya. Near dekat juga, sama dengan by, perbedaannya nanti ada dijelaskan di bawah juga ya. Lanjut, next to di samping ya, tuh ada yang mirip lagi. On di atas, outside di luar, over di atas juga, through melewati atau menembus ya. Dua terakhir, under di bawah juga, underneath di bawah juga ya. Ada yang mirip-mirip, kita bahas sekarang. Kok bisa mirip? Kapan penggunaannya? Apa perbedaannya? What's the difference ya? Perbedaan antara above, over, dan on. Yang ketiganya menyatakan di atas ya. Penggunaan preposisi above untuk menunjukkan bahwa si bola posisinya berada lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Di atas dan lebih tinggi. Sementara over di atas, namun sejujurnya kalau over ini digunakan untuk benda yang menutupi dari bagian atas ya, menutupi untuk kotak yang biru, maka kita menggunakan kata over, menutupi. Sementara on posisinya di atas tapi menyentuh ke kotak berwarna biru ya, menyentuh. Ini hampir sama dengan yang over, menutupi juga, cuman syaratnya adalah atau perbedaannya adalah dia menyentuh permukaan benda yang ada di bawahnya ya. Itu perbedaan antara above, over, dan on. Memiliki arti yang sama di atas, namun kondisinya adalah berbeda ya. Jika above lebih tinggi dari posisi benda yang di bawah, ada jarak. Sementara over di atas menutupi bagian benda yang ada di bawah, dan on menyentuh bagian atasnya. Boleh juga menutupi dengan syarat menyentuh. Selanjutnya perbedaan antara behind, back, dan rear. Yang ketiganya memiliki arti di belakang. Untuk preposisi behind ini menunjukkan benda di belakang namun posisinya lebih dekat ya. Jadi belakang dekat. Sementara back kebalikan dari behind, dia menunjukkan benda di belakang namun jaraknya jauh ya. Jauh di belakang. Sementara rear ini sama dengan yang back ini ya. Perbedaannya hanyalah jika back lebih umum digunakan, most common ya, sementara yang rear ini jarang digunakan di kehidupan sehari-hari oleh English speaker. Kemudian perbedaan antara in, inside, dan within yang berarti adalah di dalam. Yang berbeda hanya kondisinya saja ya. Kalau arti mungkin di dalam bahasa Indonesia sama semua. Penggunaan in untuk menyatakan bahwa benda tersebut berada di dalam sebuah ruangan yang tertutup ya. Tertutup. Sementara inside ini hanya penekanan bahwa benda berada di dalam, bukan di luar. Ini lawan kata dari outside. Nah ya. Untuk within, ini menyatakan sebuah benda atau objek berada di dalam sebuah lingkungan. Tidak ada gambarnya karena ini abstrak. Within ini digunakan biasanya untuk membuat puisi ya. Jadi kata ini memiliki kelas yang tinggi atau lebih puitis lah. Kemudian perbedaan antara under, below, underneath, dan beneath. Yang keempatnya memiliki arti adalah di bawah. Jika under, dia berada di bawah namun tertutup ya. Sementara below, dia posisi berada di bawah namun memiliki jarak antara benda yang di bawah dan juga yang di atas. Berjarak. Kemudian underneath menunjukkan benda berada di bawah namun sifatnya lebih tertumpuk ya, atau ada benda-benda lain di atasnya. Tertumpuk. Kemudian beneath ini lebih formal ya, biasa dipakai ketika
kegiatan tulis menulis atau untuk konteks yang resmi dan juga lebih puitis ya. Ini tidak digambarkan dalam kotak dan bola seperti ini karena memang abstrak. Kemudian perbedaan antara beside dan next to yang memiliki arti yang sama yaitu di samping. Perbedaannya hanyalah kepada formal dan tidak formal. Beside dia lebih resmi ya. Digunakan untuk literatur, tulis menulis ya atau dalam konteks yang resmi. Sementara next to di samping tapi ini informal atau tidak resmi. Biasa digunakan ketika kita ngobrol dengan teman ya, dengan keluarga. Sementara untuk hal-hal resmi seperti pekerjaan atau acara-acara tertentu maka menggunakan beside. Artinya sama, di samping juga. Kemudian terakhir nih ya, perbedaan antara near, close to, dan by. Yang ketiganya memiliki arti dekat. Preposisi ini menyatakan kedekatan ya, namun untuk yang near dia lebih physically atau kelihatan bendanya. Antara benda A dengan B berdekatan, kelihatan, bisa dilihat. Sementara close to untuk menyatakan kedekatan secara emosional ya. Walaupun mungkin fisiknya berjauhan, tapi hatinya berdekatan. Mungkin seperti itu ya, itu menunjukkan kedekatan secara emosional. Maka menggunakan preposition close to. Terakhir yang by ini sama dengan close to ya, namun dia mungkin lebih informal atau tidak resmi. Biasa digunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Nah itu adalah perbedaan antara near, close to, dan by. Near secara fisik, bendanya kelihatan berdekatan ya, atau kita dengan teman saling bisa melihat itu kita menggunakan near. Sementara close to menunjukkan kedekatan secara emosional. Tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan ya. Sementara by ini lebih informal ya atau menunjukkan kedekatan baik emosional atau physically namun dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak resmi lah, itu intinya. Nah, sepertinya itu dulu ya. Inilah perbedaan-perbedaan antara posisi ya sebuah benda dengan benda lain secara spesifik. Perbedaannya, jenis-jenisnya banyak. Ini juga termasuk ke dalam preposisi. Review sedikit lagi. Tadi kita membicarakan tentang preposition of place ya. Kata depan yang menunjukkan tempat. Tempat ini terbagi dua ya. Ada yang location sama position. Lokasi tadi fokus kepada kata depan at, in, dan on. Sementara position yang barusan ya yang ada gambar-gambarnya beneath, under, below, in, inside, outside, dan sebagainya. Perbedaan antara location dan juga position. Location lebih terfokus kepada tempat atau menunjukkan tempat. Sementara position lebih fokus menunjukkan posisi dari objek yang menempati tempat tersebut ya. Itu perbedaan antara location dan position. Location dan position adalah jenis dari tempat. Oke, itu dia materi kita hari ini tentang preposition of place ya. Kelihatannya memang banyak, tapi sejujurnya simple tapi banyak. Untuk menguasainya, banyakin latihan. Materi terkait dengan preposition of place adalah preposition of time. Untuk link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Ingat, mempelajari bahasa Inggris bukan bagaimana kita menguasai materi atau mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Namun, lebih jauh dari itu, bagaimana kita bisa melihat dan memahami dunia lebih luas lagi. Agus Gunawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.